UMKM pembuatan kue untuk menjelang Lebaran ini udah berapa tahun didirikan oleh Bapak? Insya Allah kurang lebih 10-13 tahunan. Dari usaha UMKM sendiri ini merekrut berapa karyawan Mbak? Kadang tergantung pemesanan. Misalnya untuk tahun ini misalnya rame bisa sampai 15. Kalau ini kayaknya kalau nggak salah kurang lebih sekitar 12 orang ya untuk tahun ini. Dari tenaga yang direkrut itu dari mana aja, Pak? Tetangga sekitar, saudara. Dari tenaga itu apakah mereka tuh udah ahli-ahli dalam pembuatan kue atau bagaimana, atau harus diajari dulu, Pak? Awalnya harus diajarin dulu. Jadi ada yang sebagian bisa, ada yang nggak bisa sama sekali, belum tahu sama sekali, bukan nggak bisa ya. Belum pernah saya istilahnya dibantu buat dibimbing lah. Misalnya biasanya bimbingnya masalah bentuk buat misalnya bentuk nastar apa gitu. Nah itu paling ngajarinya masalah itu. Tahun ini Mbak dibandingkan tahun kemarin bagaimana? Insya Allah lebih banyak karena dia lebih meningkat, karena kalau tahun kemarin kan ada karena terdampak ya dari corona itu. Terus kalau sekarang kan ada kemajuan, insya Allah bisa sampai 50% lah naiknya. Itu sekitar berapa juta, Mbak? Ya bisa 100 juta. Terus untuk pemasaran itu menembus ke pasar mana aja, Pak? Sekitar Kecamatan Wonosobo, terus loncat agak jauh ke Krui. Ke Krui, ke Lampung Barat, Mbak ya? Iya. Dari jenis kue yang dipesan, Mbak, rata-rata mereka tuh pesanannya tuh jenis kue yang seperti apa? Kebanyakan kue keringnya yang nastar gitu-gitu. Terus apa ya, kalau orang Jawa bilang babon ya, kalau bahasa populernya kue bangkit. Terus apalagi ya, kalau yang tradisional ya kayak kue bawang, kacang bawang gitu-gitu, sejenis itu. Kalau kue toko untuk tahun ini memang lebih banyak, mungkin karena faktor kendala minyak mahal ya. Bulan pembuatan kue Mbak ini kalau dibandingkan dengan yang di toko itu apa, Mbak? Iya banyak,
Karena kalau kue saya terus terang saya nggak pakai bahan pengawet, terus nggak pakai bahan tambahan, misalnya kayak untuk bahan tambahan pemanis, terus pewarna juga saya pakai yang memang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Terus alhamdulillah sih sampai saat ini kami lebih mengutamakan keamanan makanan. Itu yang pertama. Kalau kue toko kan mungkin ada bahan tambahan. Nah, mungkin keunggulan kue dari saya itu. Jadi mungkin makanya dari tahun ke tahun omsetnya bertambah. Iya, mindayo po. Oh, ada mesinnya apa ya? Saya tahan dulu. Acha itu. Kalau delok norai ini Kak, sekalian delok. Nggak usah. Mbak, ini dengan siapa, Mbak? Dengan Mbak Ika, Mbak Ika ini selaku apa, Mbak, di sini, Mbak? selaku distributor Pak, Distributor untuk untuk wilayah Atar Lebar, Tangga Wonosobo dan sekitarnya. selaku distributor, Mbak, untuk UMKM-nya Mbak Pur ini, kue-kue yang dipesan dari konsumen itu berapa banyak, Mbak? Ya sampai kintalan Pak, kurang lebihnya 5 kintal lebih Pak. Nah, itu mencakup daerah mana aja, Mbak? Atar Lebar, Atta Lebar itu daerah pegunungan, Mbak ya? iya. Nah, untuk caranya sampai ke sana, Mbak? Krui Pak, ojek Pak. Nah, kalau ke Krui itu, Mbak, ke Lampung Barat, Mbak ya? Krui. Iya, Itu pakai mobil, Mbak ya? iya. Terus alasannya, Pak, kenapa kok memilih distributor mengambil hasil UMKM-nya Mbak Pur ini? Apa keunggulannya? Karena kue-kue Mbak Pur itu terkenal rasanya enak, terus nggak pakai bahan-bahan pengawet, asli. Dari distributor, Mbak, itu dari Mbak Pur dijual ke konsumen itu dalam satu kali pengiriman ataupun dalam setiap musim itu omset yang bisa diterima Mbak itu sampai berapa sih? Berapa ya Mbak? Sampai Di omset yang Mbak pesan dari Mbak Pur itu mencapai berapa, Mbak? ya sesuai pesanan Pak, kira-kira 2 hari sekali 10 juta bisa dapat. Sesuai dengan permintaan konsumen, Mbak ya. Nah, selama Mbak menjadi konsumen, ada nggak yang menjadi yang jadi hambatan buat Mbak? Hambatannya itu paling-paling yaitu perjalanan jauh gitu loh Pak. Nah, dengan kenaikan harga minyak goreng, Mbak, itu otomatis kan pembuatan kue mahal. Itu harga kuenya naik nggak, Pak? Iya, tentu aja naik Pak. Semuanya naik semua harga-harganya. Nah, dengan konsumen sendiri gimana kalau harganya ikut naik, Pak? Ya naik juga. Mereka memaklumi, Pak? Ya ada yang maklumi, ada yang enggak. Tapi ya rata-rata karena terpaksa semuanya naik ya semuanya beli.